ngobrik market dulu nih. Secara view makro global dulu deh Pak Bias, gimana nih untuk market kita, kondisi IHSG akhir tahun, dan secara market global mungkin ada pandangan dari secara sisi makroekonomi, mungkin Pak Bias boleh untuk mereview market, silakan. Boleh. Jadi kalau dari kita ngelihat market ini sekarang udah jauh lebih positif ya ketimbang 1 bulan lalu waktu rupiah gonjang-ganjing mau ke 15.900 dan memaksa BI untuk naikin suku bunga. Tapi di kondisi sekarang kita ngelihat jauh lebih konstruktif karena kondisinya di global juga kelihatan the Fed udah mulai kasih tanda-tanda nih, mulai dovish, mulai rencana nurunin suku bunga, dan direspon positif juga sama market dan juga bonds di market kita ya, juga mengalami penurunan yield. Tapi untuk bisa market nembus 7.150, kalau menurut saya kelihatannya kita butuh katalis yang lebih kuat lagi dari yang sekarang kalau menurut saya ya. Dan karena memang banyak banget profit takingnya kelihatan ya, kalau misalnya market mau nembus 7.100 terus tiba-tiba ada yang jualan gitu. Jadi kalau menurut saya nanti the Fed di tanggal 13 kalau keputusannya atau ngasih sinyal-sinyal yang jauh lebih dovish dari sekarang, dan kemungkinan juga akan direspon sama BI. Ada potensi BI bisa nurunin suku bunga lebih cepat daripada the Fed. Nah, kalau ini kejadian, market kita sih kayaknya lebih enteng sih untuk break resistance-nya dan bisa ke kisaran 7.300, 7.400. Mudah-mudahan buat akhir tahun ya. Kado Natal buat kita semua nih, window dressing juga. Dan ini Pak Bias, kalau kita ngobrolin secara makroekonomi, tadi mungkin ada sentimen yang akan mendorong dari suku bunga the Fed ya. Kemarin saya mau nanya, mungkin ada sektor yang dijagokan oleh Pak Bias secara makroekonomi, dan kalau kita lihat kemarin ada sentimen adanya penurunan pembebasan PPN ya untuk pembelian properti, apakah mempengaruhi nanti tentunya sektor-sektor properti juga, atau malah akan menjadi sektor yang masih lagging gitu untuk secara sisi sektoral? Iya, jadi kalau sektor, memang properti jadi salah satu sektor yang kita jagoin banget buat tahun depan. Bukan cuman karena ekspektasi penurunan suku bunga, tapi insentif yang diberikan oleh pemerintah ke sektor properti ini luar biasa. Agak lebih masif dibandingkan stimulus sebelumnya yang 2 tahun lalu kalau menurut saya ya. Dan kalau dilihat kita mengekspektasikan ada perbaikan purchasing power yang luar biasa baik di tahun depan, karena tahun depan tuh ada pilkada 2 kali, ada pemilu 2 kali. Yang pertama adalah pemilu presiden dan legislatif, terus nanti di bulan Septembernya itu ada pilkada serentak. Jadi kita bisa bayangin betapa banyak potensi money velocity yang beredar di tahun depan, dan kita melihat ini akan memberikan boost yang sangat signifikan ke purchasing power kita, dan salah satunya mungkin akan lebih kondusif ke sektor properti. Jadi emang sektor properti termasuk yang kita overweight banget sih untuk tahun depan. Oke, berarti di tahun depan selain ada ini ya pemilu besar-besaran, juga ada insentif tadi, mungkin bisa diperhatikan juga. Saya lanjut ke KMY nih untuk review IHSG-nya. Hari ini ditutup menguat ya KMY untuk IHSG, dan masih kalau secara sektoral, selain sektoral Pak PP jagoannya KMY, mungkin ada review sektoral lain mungkin, atau saham lain yang dijagokan untuk window dressing ini KMY, silakan. To be honest, pandanganku dengan Pak Bias tuh kurang lebih mirip. Saya skeptis sebenarnya kalau mengatakan IHSG Desember itu window dressing, dan just like 10 years ago, rata-rata kebanyakan blue chip itu party. Nah, it will be happen at this December, menurutku enggak. Kenapa? Karena di November aja ketika kita kenaikan tuh udah 4,8% di November. Nah, kalau kita berharap kenaikan yang lebih tinggi lagi di
dari November selama bulan Desember, most likely it will be happen only at saham-saham yang memang weightingnya itu gede di market tapi free floatnya kecil. Nah, itu saham-saham ya seperti itu tadi, seperti saham-saham ya Pak Pepe, rata-rata free floatnya kecil, tapi weighting di bursanya tuh cukup gede sehingga bisa mempengaruhi pergerakan daripada IHSG itu sendiri. Jadi di Desember, kalau ditanya apakah akan terjadi window dressing, to be honest, I don't care about window dressing di Desember, but I know that saham-saham itu memang masih akan menjadi pilihan lah ke depan. Oke. Selain tadi brand lah, Barito ya, Setia, ada mungkin saham-saham yang bisa di-spill nggak dari Pak Bias maupun Ko MY ini, yang mungkin bisa dipantau untuk Santa Party ya tahun ini, buat yang kalau mau ditinggal-tinggal nih nggak bisa mantau banget, tapi aman karena judulnya kan walaupun jalan-jalan kita cuannya tetap jalan. Ada nggak sektor-sektor yang defensif? Kalau kita tadi yang sektor agresif tadi ya, seperti sektor-sektor Pak PP tadi ya, saham-sahamnya Pak Prajogo Pangestu itu mungkin I think sedikit saham-saham yang agresif ya, dan juga sudah dipucuk-pucuk. Mungkin kalau buat teman-teman yang mau lebih sektor defensif, boleh masukannya dari Pak Bias maupun Ko MY, silakan. Dari Pak Bias dulu, Wedi, boleh. Oke, kalau dari saya dulu nih ya. Biasanya kalau kita bicara window dressing, kita berpikir biasanya saham-saham yang belum naik secara year to date gitu ya. Dan kalau dilihat memang ada beberapa saham-saham defensif yang menarik yang sebenarnya secara performance dari awal tahun sampai sekarang belum naik dan bahkan turun signifikan gitu. Ada beberapa misalnya yang menarik tuh kayak ada Kalbe. Kalbe free float-nya nggak terlalu besar, tapi performance-nya minus 20% dari awal tahun. Jadi ini bisa dilihat ini, siapa tahu tiba-tiba ada yang pengen supaya Kalbe performance-nya kelihatan lebih bagus dan lebih enteng lah, karena bisa dibilang free float-nya nggak terlalu banyak. Unilever, Indofood, hampir semuanya saham-saham consumer sebenarnya underperform ya dari awal tahun sampai sekarang. Jadi sangat memungkinkan untuk mengalami window dressing. Terus ada satu lagi, kalau dari kita ada Cepin. Cepin juga masih negatif performance-nya dari awal tahun. Jadi sangat mungkin untuk mengalami window dressing. Menu lainnya sih sebenarnya ada saham-saham mining ya yang memang underperform dan bisa berpotensi window dressing, tapi kalau ngelihat kondisi sekarang secara fundamental, secara katalis mungkin agak sulit ya untuk bisa benar-benar main aman atau feel safe gitu ya di saham-saham mining at the moment. Oke, tadi ada saham Kalbe juga, saham Cepin juga ya. Dan kalau ngomongin Kalbe Pak, kalau Sido ada view nggak Pak? Ini biasa secara fundamental kan cakep nih kalau di review. Soalnya Sido udah bottoming kayaknya ya. Saya mau tanya secara fundamental nih sambilan. Kalau untuk Sido mungkin ada review Pak. Apakah akan tersengat juga window dressing nih? Iya, Sido di level harga sekarang atraktif sih. Dan kita melihat memang ada sedikit pelemahan secara fundamental ya, performance finansialnya di kuartal kedua tuh lumayan jelek. Tapi saya percaya ini saham relatif defensif gitu ya. Dan kita ngelihat mungkin di level sekarang udah cukup menarik gitu. Oke, itu kalau kita ngobrolin secara fundamental ya guys ya, secara growth stock gitu, secara sektor yang defensif. Mungkin dari Ko MY ada pandangannya, ada yang nanya beberapa sektor-sektor obat-obatan nih dan rumah sakit. Apakah karena isu COVID kemarin bisa juga dilirik untuk menjadi tambahan-tambahan saham yang bisa kita pantau? Nggak semua sektor rumah sakit, mungkin ada saham-saham yang bisa dijagokan oleh Ko MY. Silakan Ko MY. Yes, mungkin sektor rumah sakit bisa menjadi salah satu alfa ya, karena kan you know that saat ini tuh ada beberapa berita tentang COVID varian baru yang meningkat, kemudian ada kasus pneumonia yang baru. Nah, kita juga lihat kayak saham-saham farmasi juga selama 1 minggu ke belakang ada spikes. Tapi apakah sustain? I don't think so. Satu. Yang kedua, nah kalau ditanya ke saya,
kembali lagi kalau kita bicara soal window dressing, that means itu adalah saham-saham yang dimiliki oleh kebanyakan majority fund manager, yang most likely di view saya saat ini motor utama nomor satu yang kenaikannya sustain, yang memimpin bursa itu masih di big banks kita, di perbankan. Jadi I saw that BRI, BCA itu masih akan, kalau dibilang koreksi dalam enggak gitu. Tapi kalau dibilang dia ada condong naik ke atas, itu yes. Itu kan defensif ya tadi. Nah, sementara kalau seandainya disuruh pilih, kalau mau atraktif sektoral yang lebih make sense gitu, yang bukan tentang Pak Prayogo Pangestu kan katanya nggak make sense gitu. Nah, so I saw that ada potensi kalau kita akan mendapatkan flow di tech. Nah, itu mulai dari salah satu raksasa tech kita, Goto, yang akan mungkin sebentar lagi akan mengannounce kerjasamanya dengan TikTok. Benar atau enggak, ya kita tunggu aja. Kalau seandainya Goto sebagai mother of tech kita bergerak, maka ini akan memancing sektor-sektor tech yang lain ikut bergerak seperti Arto, kemudian BBYB, dan itu bisa menjadi salah satu alpha. Apalagi ada rumor bahwa Arto diisukan masuk ke MSCI lagi. Jadi ya ada reason yang sama seperti reason kenapa sama-sama Pak Prayogo jalan. Jadi saya bet ke saham-saham teknologi. Oke, jadi kalau kita lihat money inflow atau money outflow-nya, mungkin ada review nggak sedikit Pak dari secara makro, apakah ada lebih beratnya ke money outflow dekat tahun pemilu? Ada orang bilang kan, waduh ini mau pemilu, asing tarik dana. Apakah malahan yang terjadi adalah kebalikannya untuk money inflow dari foreign, Pak? Secara money inflow dan money outflow. Mungkin Pak Bias boleh kasih review sedikit. Iya, sebenarnya pemilu itu dilihat dari perspektif investor asing lebih melihat ke uncertainty-nya ya, ketidakpastiannya ya. Tapi saya pikir ketika nanti sudah mengerucut misalnya ke putaran kedua, saya pikir mungkin akan lebih optimis investor asing untuk masuk ke Indonesia. Tapi walaupun kalau dilihat pada dasarnya yang dicari adalah yield. Kalau misalnya kita masih bisa mengendalikan inflasi secara makro, kemudian spread suku bunga kita, real interest rate kita masih lebih tinggi dibandingkan di negara lain gitu ya, kita masih akan tetap atraktif sih. Cuman memang masalah timingnya saja. Mungkin mereka belum akan masuk ketika masih ada ketidakpastian dari sisi politik, tapi begitu udah mulai kelihatan hilalnya nih ya, udah mulai kelihatan condong kemana dan lebih firm dan lebih ada kepastian, mereka pasti akan kembali masuk ke Indonesia kalau menurut saya. Dan itu saya ekspektasi sih di kisaran kuartal kedua tahun depan gitu ya. Oke, kita kalau secara teknikal KMI gimana nih? Untuk money inflow dan money outflow dari foreign kok? Mungkin ada sedikit, ini jagonya KMI. Foreign November inflow tipis ke IHSG, jadi yang saya perhatiin tuh saat ini tuh inflow besar terjadi di market bonds kita, sementara bonds yield kita itu semakin turun. Jadi foreign itu lagi melihat fundamental kita itu kuat karena bonds kita yang terakhir 5,25 kalau nggak salah di yield-nya, dan itu setiap ada lelang bonds itu selalu oversubscribe hampir 2 kali lipat. Yang artinya apa? Kalau kelebihan subscribe ini biasanya pilihannya tuh kalau bonds sudah di oversubscribe ya pilihannya masuk ke equity. Dan kembali lagi menurut saya memang benar, seandainya nanti siapa calon presiden yang sudah semakin mengerucut dan semakin jelas, nah di situ bakal kelihatan inflow yang lebih besar lagi. Karena saat ini ya di saat masih ada tiga calon yang peta kekuatannya masih belum jelas, itu udah ada inflow yang cukup besar, apalagi dengan potensi pemangkasan suku bunga tahun depan. Kalau nggak salah hari ini ada riset dari mana aku lupa yang mengatakan bahwa katanya kemungkinan di Desember ini Bank Indonesia akan melakukan cut rate. Nggak tahu benar nggak ya Pak Bias ya, tapi kok kayaknya terlalu cepat ya. Tapi kalau memang iya, ini akan positif untuk Indonesia. Jadi tahun depan pemilu saya menyambut positif sekali. Iya. Agak kecepatan sih, masih belum firm soalnya. Oke, teman-teman silakan ini ya. Habis ini kita mau buka Q&A bentar lagi untuk review saham langsung ya. Silakan di kotak review Q&A boleh diisi pertanyaannya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan, coba saya pilih dulu.
Ada yang nanya sektor-sektoral dari saham Pak Prajogo Pangestu ini kan sudah pada naik kok. Apakah masih aman? Apakah masih bisa untuk di hold? Apa masih bisa ditradingkan? Mungkin termasuk juga nih GZCO ada yang nanya. Silakan KOM-nya mungkin. Trading jelas bisa, karena yang namanya trading mencari volatilitas, itu satu. Yang kedua, untuk hold, nggak semua bisa di hold lah menurutku. Yang pertama, waduh, ini agak resiko nih kalau aku ngomong nih. Jadi kayak ya kita let's say lah BRPT kan hari ini naik lagi nih 1.622%. Coba lihat besok 1.900 kena enggak. Yang kedua brand 7.700-an, in my view 8.500-an something itu kena menurutku. Kemudian karena kalau kita mengaca pada flip-flopnya dan bobot dia untuk masuk MSCI meskipun nggak ada hitungan pasti ya. Tapi ini too big to fail menurutku ya. Terus yang kedua apalagi nih? GZCO-nya gimana kok katanya dia nanya nih? Aduh, GZCO aku nggak ngikutin nih. Oke, skip. Skip, aku nggak ngikutin. PTRO-nya gimana kok? PTRO juga terlalu nggak liquid, jadi aku nggak begitu ngikutin juga. GZCO ini secara teknikal menarik ya, jadi dia break base-nya nih, atau bisa dikatakan double bottom lah. Nah, kalau target GZCO ini sebenarnya ya, kalau dia berhasil bertahan di atas 112 lah, ada target ke 160. Ya buat porsi lucu-lucu boleh lah kok ya. Nah, porsi lucu-lucu boleh lah, kan sahamnya volatil ya. Ada yang nanya lagi ini kok, kalau Archie-nya diakuisisi brand bakal gimana? Apakah memang benar ada rumor Archie akan diakuisisi oleh brandnya nih kok? Kemarin kan ada PTRO-nya, kalau Archie gimana? Apakah benar ada rumor? Jawabannya benar ada rumor, tapi rumornya benar nggak? Enggak gitu. Karena itu sendiri dianulir oleh investor relationship daripada brand sendiri. Nah, aku sendiri ngelihat Archie dari dulu memang isunya mau dibeli sama Jardine, mau dibeli sama UNTR, mau dibeli saat ini, mau dibeli sama brand, bener atau enggak aku nggak tahu, jadi aku nggak ngikutin. Tapi by technical sih, ya aku objektif by technical, titik penting untuk dia lewat itu 440. Kalau lewat 440 baru bullish dulu. Oke. Kalau dari pandangan Pak Bias gimana nih Pak? Kalau dihitung secara ratio kan sudah ini sudah overvalue banget ya rata-rata emiten-emiten dari Pak Prajogo ini. Ada yang nanya nih dari Marjurna, apakah sektor Pak PP ini di targetnya masuk indeks atau mau nyalek? Apa secara valuasi perusahaannya sudah sangat-sangat kemahalan sekali ya? Apakah masih layak kita untuk di hold atau layak untuk di sell, apa layak masih di buy gitu? Silakan Pak Bias. Iya, kalau dari kami secara fundamental kita sih ngelihat memang ada fundamental value di saham-saham ini, tapi dilihat dari price movement-nya menurut kita udah beyond mereka punya fair value ya. Tapi kita selalu tahu lah namanya market, euforia itu selalu playing major role juga selain fundamental gitu. Nanti pada saatnya baru market baru ngelihat lagi back to fundamental gitu. Tapi memang sekarang banyak market participants belum tahu ceritanya sih ya gitu ya. Mungkin nanti ketika ceritanya udah transparan, udah terang benderang, kita jadi bisa lebih baik menilai seberapa sebenarnya fair value dari saham-saham ini gitu ya. At the moment ya let's dance till the party last gitu ya, nggak apa-apa sih. Yang penting jaga resikonya ketat. Siap. Kemudian tadi ada yang nanya nih dari Vision 96. Izin bertanya, untuk tahun depan pemilu biasanya sektor-sektor apa yang kena sentimen pemilu? Mungkin boleh dari KOMY dulu deh. Honestly nggak ada yang spesifik ya, tapi boleh diperhatiin tuh retail sektor tuh, karena biasanya dana untuk pemilu itu kan digelontorkan cukup gede, apalagi kalau saatnya terjadi 2 putaran. Jadi dana-dana pemilu yang gede ini memungkinkan ada sedikit spending yang lebih besar dari masyarakat, dan itu akan berakibat ke sektor-sektor yang berhubungan dengan retailers tuh. Biasanya kayak contoh kayak rokok-rokokan yang murah, atau enggak kayak retailers kayak Ralphs, kemudian kayak Era gitu, yang begitu-begitu tuh. Jadi retailers itu boleh diperhatikan. Kalau nama saham yang berhubungan dengan politik, nah itu kan nggak enak dibahas.
Oke, jadi lebih ke sektoral aja ya nih untuk Vivicen. Kalau dari pandangan Pak Bias gimana untuk tahun pemilu nih? Setuju, setuju. Silakan Pak Bias. Oke, kalau dari kita tahun depan itu adalah yang punya hajat Indonesia. Jadi kita ngelihatnya pendekatannya adalah kita cari yang domestic oriented karena ekonomi kita menurut saya akan luar biasa kencang tahun depan seiring dengan money flow dari pemilu ini gitu ya. 2 kali loh pemilunya loh, bukan cuma sekali loh. Jadi menurut kita sih domestik khususnya yang purchasing power, spending wise itu akan luar biasa perform gitu ya. Telco, jangan lupa sekarang kampanyenya pakai sosmed, pakai data, kuota, apalagi sektor telco dari sisi kompetisi juga udah jauh lebih baik gitu ya. Kita suka ada Excel, kita suka ada Telkom juga yang memang udah cukup lama underperform ya, jadi mungkin bisa recover. Retailers, setuju banget sama Bro MY yang pasti akan emak-emak belanja dan segala macam. Sigaret, walaupun memang sektornya relatif ini ya, udah sunset gitu ya. Tapi kalau dilihat di valuation sekarang dan kalau misalnya ada kenaikan spending yang luar biasa, bisa juga dilihat kalau menurut saya. Jangan lupa properti dan e-commerce. Gitu. Jadi belanjanya nggak cuma offline di AMRT, tapi bisa juga di e-commerce gitu ya, sektor tech, apalagi didukung dengan penurunan suku bunga. Jadi kalau menurut saya tahun depan agak lupain dulu lah yang eksternal kayak komoditis, kita fokus ke yang domestik yang memang hajatnya ada di Indonesia kalau menurut saya buat tahun depan. Betul banget. Jadi itu sudah dicatat ya tadi teman-teman untuk sektor-sektor yang bisa dipantau-pantau manja dulu untuk di akhir tahun. Ini kebetulan ada pertanyaan banyak banget dari tadi ya Ko MY. Gimana sektor batubara? Katanya kalau winter sudah masuk itu kan coal season ya. Gimana prediksinya untuk akhir tahun dan mungkin tahun depan? Apalagi tadi dibahas untuk komoditi mungkin akan kurang sentimennya kalau masuk ke tahun pemilu. Mungkin dari Ko MY gimana? Belum dulu ya kayaknya. Kayaknya sektor coal itu masih lama. Terus kayak ada arah mungkin oil koreksi dulu, jadi mungkin harga coalnya nggak akan kemana-mana, jadi saya nggak melihat itu sebagai salah satu pilihan sih. Oke, untuk sektor pandangan dari sisi Pak Bias gimana? Untuk coal Pak, untuk coal ini kan udah masuk ke winter session ya. Apakah batu bara ini juga masih menarik untuk kita pantau atau nanti dulu wait and see dulu dan untuk di tahun depan bagaimana prosesnya? Silakan Pak. Winter kali ini agak beda ya. Sebenarnya kalau kita bicara winter season, harusnya di Cina sana udah mulai restocking dari sejak bulan November kemarin, tapi kita nggak ngelihat ada activity itu. Meaning bahwa karena memang mungkin kegiatan ekonominya masih relatif lambat dan inventorinya masih cukup banyak, jadi nggak ada kepentingan buat mereka ambil import batubara yang cukup besar. Kita juga waspada ya, karena tahun kemarin kuartal 4 harga batubara tuh masih tinggi loh teman-teman. Jadi kalau dilihat dengan rata-rata harga batubara sekarang, kinerja keuangan emiten batubara di fourth quarter ini akan kelihatan turun drastis dan mungkin bisa kaget juga sih ketika nanti results-nya keluar di sekitaran bulan Februari Maret gitu. Jadi ya harus agak diwaspadai karena level harga batubara sekarang kita belum melihat ada potensi naik dalam jangka waktu dekat ini. Kita sih rata-rata harga batubara di tahun depan memang di kisaran 140, tapi kebanyakan potensial upside-nya ada di akhir-akhir tahun depan, di semester kedua tahun depan. Di semester pertama di 2024 kita expect mungkin harga batubara akan tetap berada di level sekarang ini 120-130 US dollar per tonnya. Jadi agak susah kelihatannya kalau untuk sektor mining at the moment ya. Oke, itu ya karena saham-saham biasanya saham-saham itu merupakan leading indicator ya. Jadi harganya waktu naik, laporan keuangannya belum keluar tuh sahamnya langsung naik gitu ya. Begitu laporan keuangannya
ngedrop gitu otomatis jadi laporannya juga ikut menurun dan juga sahamnya masih stuck sekarang ya. Ada pertanyaan juga nih, gimana prospek untuk Astra Internasional? Mungkin ada view dari Ko MY karena sudah cukup bottom ya secara technically. Mungkin ada insight kok? Nah, jadi memang ASI ini salah satu miss aku nih di tahun ini. Di bulan kemarin nih, karena ternyata ASI itu dikeluarkan dari indeks Serikahati dan ternyata bobot fund di Serikahati itu cukup besar. Nah, setelah terjadi rebalancing di November akhir, terlihat ada foreign yang mulai melakukan akumulasi kembali. Jadi saya memproyeksikan pun bahwa ASI itu koreksinya tuh udah mendekati akhir, di mana potensi koreksi terakhir tuh di level 52-50. Oke. Dengan target kenaikan di atas 6.000 dan bukan nggak mungkin bisa kembali ke 7.000. Karena ASI ini seharusnya kan dengan potensi peak dari suku bunga itu memberikan keuntungan juga nih untuk Astra nih yang biasa ngasih penjualan itu kebanyakan kreditnya gitu. Oke, karena udah musim liburan ya, sektor otomotif mungkin bisa dipantau-pantau manja juga, terutama untuk yang sudah di bottomnya kayak Astra Internasional tadi pada mau mudik ya, atau beli mobil atau diskon akhir tahun murah, atau mungkin bisa dilihat anak-anak perusahaannya yang untuk sektoral seperti kayak auto gitu ya, karena pada banyak yang servis mobil pasti mau mudik nih, mudik akhir tahun ya, bisa dipantau-pantau. Lanjut untuk Pak Bias, tadi ada disebut Jepin dan juga Java ya. Ada cara Pokpen dan juga Java, bisa ada pandangan Pak, apa katalisnya untuk Cepin dan JPFA melihat bahan baku pangan makan yang sekarang naik nih? Boleh silakan Pak Bias. Oke, jadi buat sektor poultry gitu ya, atau sektor pakan ternak, ada dua hal yang kita perlu perhatikan sebenarnya. Salah satunya memang bahan baku, dan ini agak sulit dikendalikan, tapi kalau ngelihat misalnya CPO dan juga soybean harganya masih kayak gini, kita melihat sebenarnya sih masih sangat manageable ya. Nah, yang lebih penting untuk dilihat tuh sebenarnya ASP atau harga jual dari hasil poultry sector ini. Dulu mungkin ada semacam invisible hand yang ingin menjaga supaya harga dari ternak ini untuk relatif tidak naik tinggi gitu ya, untuk menjaga inflasi. Tapi dengan kondisi yang disinflationary kayak sekarang, di mana inflasi udah sangat terjaga gitu ya, saya pikir mungkin ada potensi untuk ASP produk-produk poultry ini udah bisa agak dilepas sedikit, dan ini pasti akan jadi sesuatu yang positif untuk sektor poultry. Jangan lupa tahun ini dari awal tahun gitu ya, kinerja keuangan sektor poultry itu relatif jelek banget gitu. Jadi low base gitu. Jadi kalau misalnya tahun depan ada kenaikan sedikit, itu bisa kelihatan naiknya lumayan signifikan kinerja performance dari sektor poultry ini, dan secara valuasi juga udah turun cukup banyak sektor ini. Jadi saya pikir mungkin udah bisa dilihatin cukup menarik loh ya sektor ini. Oke, jadi bisa sudah dipantau-pantau ya, sudah mulai mendekati low base untuk saham-saham tadi poultry sektor ya. Dan untuk KM-nya nih, SMRA view-nya gimana kok? Mengingat tahun depan suku bunga kan ada turun, apakah kesempatan nambah muatan sekarang? Jadi kita ada singgung-singgung properti. Ini kalau dari view Sumarekon nih gimana nih KM? Ya, Sumarekon 2 hari ini kan buangannya, aduh kenceng banget. Aku juga nggak tahu nih dari mana nih buangannya nih. Tapi di viewku sih di atas 500 harusnya ketahan lah ya. Jadi ini tuh kesempatan nih buat yang mau kolek-kolek untuk tahun depan, mungkin di Q1 coba diperhatiin lagi tuh gitu. Karena biasanya nih kalau ada satu sektor yang agresif, sektor-sektor defensif begini tuh dibuangin dulu tuh untuk ngejar-ngejar yield yang lain. Biasanya begitu. Jadi dana-dana parkir yang udah kelamaan gitu biasa dibuang dulu tuh, ngejar lain karena takut ketinggalan yield gitu kan. Jadi menurutku sih seperti itu, nggak ada something problem di property, everything is okay. Jadi saat harga turun begini ya this is a chance untuk dikoleksi gitu. Sampai batasnya 500 lah untuk SMRA karena titik terlow dari SMRA tuh 500 tuh. Ya alias hampir 10% lah dari sekarang. Maksimal.
Oke, secara view technical ya kemarin SMRA memang kita gambar-gambar mirip sekali IHNS ya atau inverted head and shoulder. Yang waktu itu kita lihat bisa aja digocek-gocek. Tapi gagal gitu kan. Gagal, iya digocek-gocek. Saya ada kasih tahu tuh. Bisa aja dibawa turun dulu, orang yang nggak sabar mungkin cut loss, ya nanti dibawa terbang lebih tinggi daripada right shouldernya bisa aja ya. Jadi masih cukup oke lah kalau ketahan di atas 500 tadi kata Pak Emi ya. Kalau sudah jebol mungkin bisa dipertimbangkan out dulu gitu. Sebagian atau out dulu. Untuk bank digital sendiri tadi sektor tech kan kadang-kadang juga favoritnya Pak Emi ya, selain Goto gitu ya. Dan kita lihat adanya sentimen Goto, akuisisi oleh TikTok Shop, mungkin ada view bank digital dari secara fundamental Pak Bias. Saya mau minta reviewnya apakah bank digital ini secara fundamentalis itu sudah cocok untuk kita koleksi, apakah secara pemenuhan modalnya, secara sisi pertumbuhan bank account-nya, apakah menarik sudah untuk bank-bank digital yang kita lihat sudah didahului oleh pemimpinnya ya Bang Jago, apakah bank-bank yang lainnya bisa juga ikut menyusul nih kenaikan dari bank-bank digital? Silakan Pak Bias. Iya. Kalau menurut saya, sektor ini adalah sektor yang sangat tergantung sama liquidity ya, dan liquidity itu tergantung sama suku bunga. Jadi buat saya ketika nanti ada tanda-tanda atau bahkan suku bunga sudah mulai turun, bukannya nggak mungkin sektor ini juga jadi salah satu yang dapat windfall gitu. Dan kalau kita ikutin perkembangan fundamentalnya dari bank-bank digital ini, kelihatannya sepanjang tahun 2023 ini mereka sudah sadar bahwa yang mereka kejar itu udah bukan lagi growth, tapi juga profitability dan juga risk management lah. Dan saya ngelihat udah sangat diperbaiki sih dari sisi profitability dan juga dari sisi NPL di sepanjang tahun ini. Kelihatannya tahun depan mereka akan mulai panen lah dengan loan yield yang mungkin nggak terlalu tinggi, tapi secara risk NPL jauh lebih manageable, dan itu akan berdampak ke positif gitu ya ke bottom line mereka. Dan ketika ngelihat ada bank digital dengan profitability yang sudah jauh lebih baik, saya pikir di level sekarang secara valuasi jadi kelihatan lebih murah gitu ya. Dan jangan lupa juga itu tadi, ketika suku bunga turun, ya tech-tech selalu main lah. Gitu. Ya, kita juga ngelihat kompetisi juga udah terpetakan dengan jelas ya. Artinya cuman tersisa beberapa bank digital besar aja gitu ya yang bisa compete dan bisa mencetak profitability. Tapi bukan yang nggak mungkin yang kecil-kecil nanti jadi gak ikutan naik tahun depan. Tapi pasti yang gede-gede dulu kayak BBYB, Arto gitu yang akan naik duluan gitu ya. Oke, didahului oleh yang digital-digital gede dulu ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan fintech ini ya, bank-bank digital, ya mungkin masih bisa untuk short term trading, nah untuk di teman-teman lihat-lihat ya, untuk yang lucu-lucu. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ya, buat teman-teman yang belum follow, mungkin belum follow KB Valburi Sekuritas, silakan di follow ya, IG-nya di atas. Yang belum follow saya mungkin boleh follow juga, otomatis yang belum follow KMY wajib follow ya, yang itu wajib follow. Buat yang belum follow KMY wajib banget ya. Jadi teman-teman bisa lebih banyak dapat insight ya tentunya dari KB Friends. Dan saya mau izin promosi dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan nih ya. Buat para fans-fansnya KMY nih terutama. Buat para fans yang mau berjumpa tentunya langsung dengan pakar-pakar kita ya, kita akan ada acara trading bootcamp ya yang dipersembahkan oleh KB Valburi Sekuritas di tanggal 14 sampai 15 Desember 2023 yaitu hari Kamis dan Jumat. Kita bisa bareng-bareng belajar dari pakarnya, tentunya ada KMY, nanti juga ada Mas Bekti ya, super scalper kita, kemudian ada Ko Bernard, dan juga nanti ada beliau Garsana juga yang akan mengisi acara pada tanggal tersebut. Jadi buat teman-teman yang mau daftar langsung buruan klik link yang sudah saya pin ini ya, bit.ly KBVS Trading Bootcamp. Jadi buat teman-teman yang domisilinya tidak di Bali atau lagi pengen liburan nih ke Bali, mumpung ya ada bintang guest star kita yang luar biasa, kita bisa sama-sama belajar tentunya juga ada door prize menarik, teman-teman langsung, karena seatnya sedikit sekali. Tadi saya dapat info sekitar tinggal ada 6 seat nih KMY, sudah full seater untuk acara kita, dan gak kaleng-kaleng ini kita langsung buatnya di Cinepolis ya, langsung di
bioskop kita bikin acaranya ya, biar nggak acaranya tuh trading bukan edukasi loh. Mesti ingat loh. Jadi beban pressure-nya tuh gede banget, makanya harus ada Mas Bekti gitu. Iya, jadi bukan cuma satu bintang tamu gede, ini ada 4 bintang tamu yang luar biasa. Jadi buat yang mau liburan ke Bali, langsung aja setting tanggalnya ya. Langsung setting tanggalnya, kita belajar bareng-bareng sama para trader-trader handal yang dipersembahkan tentunya dari KB Valburi Sekuritas. Yeay, kita lanjut pertanyaannya nih. Masih ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup untuk ngobrol-ngobrol sore hari ini ya. Kalau dari sisi Koemnya dan Pak Bias, mungkin saya mau nanya Pak Koemnya dulu deh. Untuk sektor kertas-kertasan nih, apakah masih menarik ya INKP Tekim untuk pemilu? Apakah bisa kita lirik juga nih Koemnya? Aku lebih melihat bahwa harga pulp and paper yang saat ini turun, selain turun dan itu juga, to be honest sih, komoditi kita tuh amat bergantung sama pemulihan ekonomi di China, dan saat ini tuh belum ada tanda-tanda pemulihan. Makanya tadi Pak Bias bilang call-nya juga nggak kemana-mana. Kalau order call yang order untuk, istilahnya gini, call itu kan salah satu kebutuhan basic, kebutuhan komoditas basic. Kalau seandainya call-nya aja permintaannya nggak kenceng, ya bagaimana mungkin permintaan kertas dan yang lain-lainnya tuh bisa mengikutin gitu. Jadi so far aku lihat mungkin bakal sideways dan nggak kemana-mana dulu. Oke. Intinya di komoditi, I think ya, aku nggak tahu aku salah atau nggak, komoditi era tuh belum akan kejadian tahun depan. Mungkin akan lebih baik kalau kita domestic play tahun depan. Oke, kalau dari sisinya Pak Bias mungkin gimana nih untuk sektor pulp and paper? Apakah masih bisa kita pantau-pantau manja? Tos kalau gitu domestic play. Lagi. Silakan Pak Bias. Iya, jadi buat kertas sebenarnya ini salah satu industri yang sangat defensif ya. Yield-nya juga bagus, cuman masalahnya ASP-nya tergantung sama global gitu. Jadi agak sulit ya kalau ngelihat dengan kondisi kayak sekarang kita bisa mengharapkan harga pulp and paper bisa naik cukup kencang. Kalau menurut saya sih mungkin ya karena itu tadi temanya bukan domestic play, jadi yang lain dulu deh gitu. Ingat ya, kuncinya hari ini tuh di domestic play-nya, bukan di komoditi ataupun yang di sektor-sektoral yang lain ya. Jadi lebih ke sektor retail dan juga domestic play ya. Sebelum masuk pertanyaan berikutnya, saya mau nanya. Cintailah produk-produk dalam negeri katanya. Betul. Saya mau tanya ke Koemi Eko. Kemarin kan kasusnya Koemi itu viral ya, yang waktu begitu jalan-jalan ke Jepang, itu tiba-tiba karena nggak bisa mantau ya, itu keguyur. Ini kan kebetulan judul acara kita kan musim liburan cuan tetap jalan. Kalau ada nggak tips sedikit Koemi? Kalau ketika kita mau jalan-jalan itu biasa kan fokus kita tuh jadinya nggak trading lagi. Nggak usah trading kalau jalan-jalan, itu tipsku. Ya, tapi gini lah, pelajarannya tuh aku ngeyel untuk berada di saham yang seharusnya volatilitasnya itu nggak bisa dianggap rendah gitu. Itu termasuk saham yang volatilitasnya tinggi di saat aku nggak bisa standby gitu. Jadi itu miss di situ. Nah, itu bukan cuma di Dewa, di saham-saham lain pun kalau seandainya mungkin aku beli BRPT hari ini pas lagi nggak sempat, ya mungkin bisa aja jadinya loss gitu. Karena volatilitas dari BRPT itu tinggi. Intinya karena trading, aku tuh tipe trader yang agak cukup agresif, jadi aku suka cari yang volatil. Jadi begitu aku memutuskan aku harus masuk ke saham yang volatil, maka aku harus bisa standby. Kalau nggak bisa, ya aku harus pilih saham yang lain, nggak boleh tertarik sama yang lain yang volatil gitu. Jadi kalau seandainya memang nggak bisa standby, ya belinya Astra, belinya BRI, belinya BNI, belinya Japfa gitu. Jangan maksa harus ikut yang lain-lain. Karena pelan naik, yang penting naik, nggak apa-apa. Daripada ngejar yang cepat tapi ujung-ujung loss. Gitu. Ini benar banget ya, pelajaran dari kasusnya OMB ini mungkin terjadi di kita semua. Kadang kita lagi kondisinya nggak baik, kita maksain trading, akhirnya jadinya loss. Jadi sumber kerugian sebenarnya di pasar saham ini cuma satu ya, FOMO sebenarnya ya. Jadi setuju apa nggak?
kuncinya cuma empat huruf ini ya. Kegagalan di pasar saham itu penyakitnya cuma satu, FOMO. Ya, yang lain nggak ada. Kadang-kadang kita sudah jago teknikal, kita sudah jago mereview saham, kita sudah dengar live hari ini, sudah dapat banyak nih insight-nya, sudah full nih Pak Bias, dari KMY juga sudah full. Yang bikin kita gagal itu kadang bikin kita tuh FOMO. Sudah dibilang sektor yang defensif ini, hindari saham-saham ini. Besok lihat, tapi arah, haka nggak? Akhirnya besok keguyur, nggak tahu padahal besok lagi nggak bisa trading misalnya ya. Jadi buat teman-teman balik lagi ya, psikologi trading itu penting sekali untuk belajar menjadi tidak FOMO gitu ya kata KMY. Nah, tips trading sendiri buat Pak Bias gimana nih Pak? Kalau secara investor yang punya profil risiko lebih ke moderat ke konservatif ya, bukan agresif nih, tapi mau jalan-jalan liburan biasanya lebih hatinya tenang, portonya isi-isi saham-saham swing. Mungkin ada tips sedikit nggak Pak untuk trading di kala akhir tahun nih? Mau cuannya tetap maksimal, tapi saya maunya pergi jalan-jalan aja. Silakan Pak. Kalau dari saya pakai target return. Buat saya sih itu yang biasanya paling works out ya. Kalau misalnya memang kita lagi nggak bisa banget nih buat trading dan mungkin holding periodnya jadi 1 bulan gitu ya, pakai target return dan kita pilih saham-saham yang memang downside-nya udah limited. Mungkin kalau waktu lagi trading kita justru beli saham-saham yang lagi naik gitu ya, tapi kalau kita lagi nggak bisa full trading gitu ya, mungkin lebih bisa defensif sedikit, cari saham-saham yang memang menurut kita, wah nih udah terkoreksi cukup banyak, fundamentalnya baik, attractive valuation gitu ya. Menurut kita downside-nya udah limited gitu. Jadi ya udah, kalaupun turun nggak akan terlalu banyak, tapi potensial upside-nya yang lebih gede gitu. Tapi kemudian ya sabar, jangan belum sampai target return-nya kita udah, ya udahlah, kayaknya lama nih duitnya nih ngendap gitu ya, jangan gitu. Toh kan memang kita lagi nggak bisa trading. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu cari yang limited downside, gitu ya. Bukan malah kita lagi ngejar, tapi kita pakai set target return untuk midterm gitu ya, 1 bulan mungkin 1,5 bulan. Oke, itu keren banget ya tadi dari KMY. Tipsnya supaya kita trading itu anti gagal, satu, jangan FOMO. Tips suksesnya dari Pak Bias, kalau kita mau sukses trading, kuncinya cuma satu, sabar ya, sabar. Nah, dan tidak FOMO untuk mengunci kesuksesan kita dalam trading dan anti gagal. Wah, mantap banget ya. Nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol selama 1 jam ya bersama KMY dan juga Pak Bias. Thank you banget loh KMY hari ini sudah bela-belain. Thank you banget sudah bela-belain untuk keluar RS langsung live IG sama kita ya. Totalitas banget, kita doakan KMY sehat selalu. Sampai nanti kita ketemu. Thank you bro, semoga cepat sembuh. Makasih Pak Bias. Semoga nanti fit sampai di Bali supaya kita bisa powerful lagi dan ilmu yang buat teman-teman ya. Ini lebih terserap lebih banyak. Jangan lupa untuk support KB Valbur Sekuritas, jangan lupa join di Trading Bootcamp, linknya sudah saya letakkan di situ ya. Untuk buat teman-teman nih saya sudah dapat info, sudah hampir full terisi, jadi semoga masih ada seat, silakan di daftar aja ya di Google Form-nya supaya kita bisa. Semoga kedapatan seat, kalau tidak mohon maaf ya karena tempatnya juga sangat terbatas. Silakan tetap daftar aja, mana tahu nanti ada seat yang kosong ya. Tenang, kita tidak jual tiket Coldplay ya, juta-jutaan. Jadi ini acaranya spesial buat para KB Friends yang mau langsung belajar dengan KMY, Mas Bekti, Ko Bernard, dan juga nanti ada Beli Yoga Arsana. Thank you untuk KMY sekali lagi, live-nya hari ini keren banget, cuan yang kita dapat, ilmu yang kita dapat semoga membuat kita menjadi semakin sukses. Kemudian saya tutup dengan Pak Bias, thank you banget dari KB Valbur Sekuritas, Head of Research yang sudah memberikan kita view-view menarik secara makroekonomi, secara sektoral untuk akhir tahun maupun juga di tahun depan tadi ya. Dan thank you banget untuk Pak Bias sudah memberikan kesempatan untuk sharing-sharing sama kita semuanya sehingga dapat ilmu-ilmu yang lebih komplit lagi ya. Untuk semakin